Halo semuanya, selamat datang lagi. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau belajar bahasa Inggris itu kok lama-lama jadi kayak beban? Nah, hari ini kita bakal coba ubah rasa bosan itu jadi sesuatu yang seru banget. Kita akan belajar cara menemukan sebuah kondisi super fokus yang namanya flow. Pernah nggak sih kamu merasa kok progres belajarnya gini-gini aja ya? Atau motivasi yang dulu menggebu-gebu, tiba-tiba hilang gitu aja? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, ada solusinya. Perasaan mandek atau stuck ini sebenarnya wajar banget dialami siapapun yang lagi belajar sesuatu, termasuk bahasa. Rasanya tuh kayak lari di tempat, nggak maju-maju, dan itu bisa bikin frustrasi banget kan? Nah, kalau kamu merasa relate sama tanda-tanda ini, jangan khawatir. Justru ini pertanda bagus karena kita akan cari solusinya bareng-bareng. Kita akan bahas sebuah konsep keren yang bisa bikin semangat belajar kamu nyala lagi. Oke, kita langsung aja masuk ke solusinya, yaitu menemukan yang namanya flow state atau kondisi flow. Ini dia kuncinya buat balikin lagi energi dan semangat kamu. Bahkan, biar belajar bahasa Inggris jadi seru lagi. Jadi, flow state itu apa sih? Gini deh, bayangin kamu lagi asyik banget nonton film atau baca buku. Saking asyiknya, tahu-tahu udah malam aja. Nah, itulah flow. Kamu bener-bener larut, fokus penuh, atau sering disebut juga in the zone. Konsep ini tuh dari seorang psikolog, Mihaly Csikszentmihalyi, intinya simple banget tapi dalam. Kebahagiaan sejati itu bukan datang dari santai-santai aja, tapi justru pas kita push diri kita buat ngelakuin sesuatu yang sulit, tapi kita anggap itu penting dan berharga. Dan manfaatnya? Wah, luar biasa banget. Mencapai kondisi flow itu bukan cuma soal jadi pinter lebih cepet, tapi ini soal ngebangun rasa percaya diri, ngerasain kepuasan batin, dan ujung-ujungnya bikin proses belajar itu sendiri jadi sumber kebahagiaan. Inilah kuncinya buat ngebuka potensi terbaik kamu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka, bagian praktisnya. Aku bakal kasih 4 langkah simple yang bisa langsung kamu coba buat nemuin flow pas belajar. Siap? Ini dia peta jalan kita. Pertama, cari waktu terbaik kamu. Kedua, ciptakan lingkungan yang mendukung. Ketiga, pilih tingkat kesulitan yang pas. Dan yang paling penting, lakuin hal yang kamu suka. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama, temukan jam emas atau golden hour kamu. Coba deh, pikirin kapan sih waktu di mana kamu ngerasa paling seger dan paling fokus? Apa pas pagi-pagi buta atau justru pas malam udah sepi? Kenali ritme tubuhmu, terus manfaatin waktu emas itu buat belajar. Berikutnya, kita atur suasananya. Mulai dari lingkungan fisik dulu ya. Coba deh pastiin tempat belajarmu itu tenang, rapi, dan yang paling penting, bebas dari sedara macam notifikasi HP yang bisa mecah konsentrasi. Ingat, otak yang fokus butuh tempat yang kondusif. Nah, masih soal suasana nih, coba deh bikin ritual kecil sebelum mulai. Ini semacam sinyal buat otak kita, oke, waktunya fokus nih. Nggak perlu ribet kok, bisa sesimpel nyeduh teh anget, dengerin satu lagu favorit, atau buka jendela sebentar. Cari aja yang paling pas buat kamu. Nah, ini dia nih kuncinya. Cari tantangan yang pas. Ibarat main game lah. Kalau levelnya gampang banget, kan bosenin. Tapi kalau susah banget, malah bikin frustrasi terus nyerah. Jadi kamu harus cari sweet spotnya. Yang cukup menantang biar kamu fokus, tapi masih masuk akal buat diselesaikan. Dan langkah terakhir, ini penting banget. Mulailah dari sesuatu yang kamu benar-benar suka. Udah lupain dulu deh latihan-latihan yang bikin pusing. Buat mancing flow, coba lakuin hal yang emang kamu nikmatin. Misalnya, nonton serial favorit pakai subtitle Inggris atau dengerin podcast seru. Tapi ya gitu, nemuin flow itu kan nggak selalu gampang ya. Pasti ada hari-hari di mana rasanya susah banget buat fokus. Nah, kita bahas yuk, harus gimana kalau lagi kayak gitu. Pernah kan ngerasa udah niat, udah siapin semua, pikirannya malah kemana-mana? Sering kan? Ya, kita semua pernah kok ngalamin itu. Normal banget. Kuncinya cuma satu, jangan dipaksa. Kalau emang hari ini lagi nggak mood, itu bukan berarti kamu gagal. Coba istirahat aja, lanjutin besok. Atau coba deh trik ini, ambil buku catatan, terus tulis semua yang ada di pikiran kamu. Tumpahin aja semua unek-unek biar kepala jadi lebih enteng. Tapi gimana kalau rasa stucknya ini sering banget datang? Nah, mungkin masalahnya lebih dalam dari itu. Mungkin ini bukan soal caranya lagi, tapi kita perlu ingat-ingat lagi. Kenapa sih kita mulai belajar bahasa Inggris dari awal? Niat atau intention ini adalah alasan dibalik semua yang kamu lakukan.
Dengan punya niat yang jelas, itu bisa jadi bensin pertama buat nyalain mesin motivasi kamu. Yuk kita coba cari kenapanya kamu. Coba deh luangkan waktu sebentar buat jawab jujur 4 pertanyaan ini. Jawaban kamu nanti bakal jadi kompas yang ngarahin motivasi kamu biar nggak hilang arah. Nah, setelah ketemu kenapanya, jangan cuma disimpan di kepala ya. Tulis di post-it note, terus tempel di tempat yang pasti kamu lihat tiap hari. Bisa di laptop, di cermin, di mana aja. Biar itu jadi pengingat dan sumber semangat kamu setiap saat. Oke, jadi tantangan dari aku buat kamu hari ini, aktivitas seru apa yang bakal kamu pilih buat tenggelam dan terhanyut di dunia bahasa Inggris? Selamat mencoba dan selamat menemukan flow kamu.